Halo Seekers, kita ketemu lagi di Nyah Conversation. Jika Seekers sebelumnya sudah pernah mengikuti beberapa topik Nyah Conversation sebelumnya, hari ini akan lebih seru. Kenapa? Karena Nyah kedatangan tamu yang luar biasa secara energi spiritual ya. Selamat malam, sore, pagi, Jero. Oke, selamat malam dan semangat pagi ya. Apapun kondisinya harus tetap semangat pagi. Jero, panggilannya Jero. Saya lebih senang dipanggil Bli. Ya, makanya nama akun beberapa sosial media saya nggak ada yang namanya Jero. Pasti tetap Bayu Ivanders. Nah itu aja sih. Bayu Ivanders. Ya, itu aja sih. Nama asli? Enggak nama asli. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Bayu. Saya seorang atlet binaragawan ya. Saya juga seorang personal trainer atau pelatih kebugaran dan secara garis keturunan juga praktisi spiritual. Saya lebih suka menyebut sebagai praktisi spiritual karena di sini saya teori dan praktek harus seimbang. Iya, harus seimbang teori dan praktek ya. Secara garis keturunan memang sebagai Balian. Ada mulai dari buyut, kakek, nenek, ayah. Ayah sekarang juga masih sebagai praktisi spiritual, sebagai Balian juga. Terus turun ke saya, sekalipun ayah masih aktif. Nah ini langka, bisa dibilang langka. Karena beberapa case biasanya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau orang tuanya sudah tidak ada, baru biasanya meneruskan. Tapi ini mandat memang dari ayah saya sendiri. Tapi uniknya sih, kebanyakan kita itu selalu mencari spiritual tapi melupakan fisik kita sendiri. Sementara itu harus seimbang antara fisik dan spiritual ya. Maksudnya balance ya, body, mind, and soul. Jiwa dan jasmani dan rohani ya. Karena sejatinya kita adalah makhluk spiritual. Jadi roh yang mengendalikan raga. Jangan sampai raga mengendalikan roh. Enak nih, catat. Enak ya? Kita nggak pernah dengar yang namanya raga gentayangan, pasti roh yang gentayangan karena dia yang abadi di dunia ini. Kalau raga gentayangan itu biasanya stalking mantan, posesif, itu raga gentayangan. Nah ini saya perkenalkan, ini Alia, Dayu, dan Ben, tim Urban Mong, Beli. Oke, selamat kenal. Nah tapi Beli sendiri, apa sih bagaimana prosesnya sampai pada akhirnya menitis ya, maksudnya sampai pada akhirnya diikrarkan menjadi penerus. Dan sebutannya Balian ya? Ya, kalau di Bali kita disebutnya Jero Balian ya, atau pengusade. Pengusade itu adalah pengobat tradisional. Ya, kalau misalnya di luar itu biasanya disebut dukun ya. Kalau di Bali dia Balian. Nah, Balian ini juga di Bali dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang keturunan, ada yang belajar, ada yang keturunan dan ada yang belajar ya. Jadi ada 3 ya. Secara garis keturunan dia adalah seorang Balian itu pasti turun temurun. Kalau tidak mau diteruskan nyawa taruhannya. Ya, kalau di Bali kita sebut ngayah ring niskale, napi ngayah ring sekale ya, atau mau menjalani itu di kehidupan ini atau di kehidupan yang lainnya. Seperti itu ya. Ngayah biasanya disebut ya. Jadi memang saya sendiri jiwanya bukan di sini. Saya jiwanya binaraga, ya, pakai sempak gitu ya, di atas panggung. Harus dijelasin. Kan saya jadi membayangkan gitu ya. Itu kan udah umum ya, seorang binaraga. Tapi pada dasarnya karena saya udah harus menjalani itu ya, akhirnya saya nggak meneruskan lagi. Binaraga, body contest dan sebagainya udah saya selesai karena harus memang tekun di sini. Karena kalau nggak dijalani ada beberapa hal-hal yang sifatnya merugikan saya pribadi gitu. Karena keluarga juga. Iya, dan keluarga juga. Karena setiap kelahiran itu kan memiliki visi dan misi. Ketika visi dan misi itu tidak kita jalani ya, kita harus berani menanggung risikonya. Ya, itu dong. Terpukau aku mendengar. Iya. Ya, Aku malah mau bertanya. Beli katanya. Beli mau bertanya. Bawaannya mau manggil Jero gitu. Kayak lebih gitu. Yang aku mau tanyain itu kan tadi kayak Beli bilang kan sebetulnya kalau secara raga itu kan Beli lebih ke binaraga gitu kan. Tapi secara tugas dan keturunan itu Beli kan lebih bilang kayak ini udah keturunan dan harus dijalani, atau kalau enggak taruhannya itu nyawa. Sorry. Kalau misalkan dijalani keduanya itu boleh nggak Beli? Atau memang karena ini tugas hidup dan ini itu misalkan mungkin kesenangan atau hobi gitu di
apa sih? Kalau kita tuh bilangnya 3D atau di dunia. Dimensi Itu ketiga. apa? Iya, dimensi ketiga. Apakah perlu pilih salah satu atau bisa jalani keduanya? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Konsep keseimbangan ya, jasmani dan rohani. Otomatis kan kita harus memang tetap melatih kebugaran kita secara fisik ya, terus secara mental. Nah, kalau dibilang bisa nggak dijalani dua-duanya? Bisa dong. Harus Malah bisa ya. Harus. Ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kita bicara mengenai sehat jasmani dan rohani. Berarti fisik kita harus sehat, mental kita juga harus sehat. Ya, jadi saya rasa bisa dijalani keduanya. Ya, yang penting masih ada batasan-batasan yang tidak dilewati. Oh, Seperti oke. itu ya. Nah, Berarti nggak usah pilih ya. Yang penting Nggak usah keduanya pilih. balance aja. Ya. Terus tadi menjawab masalah mau dijalani atau tidak kan taruhan nyawa. Dijalani atau tidak, seorang balian itu taruhannya nyawa. Karena orang yang saya bantu, orang yang saya ingin sembuhkan, itu kan menjadi target. Oke. Target, otomatis saya terlibat di sana, target operation dong. Oh iya. Tidak bisa menyerang saya, mencari istri, mencari anak, pasti. Udah pasti. Pasti ya. Jadi dua-duanya taruhannya nyawa. Kalau udah hidup tuh pasti taruhannya nyawa, apapun pekerjaannya. Ya. Terus biasanya untuk kayak apa ya? Kan ini taruhannya nyawa nih. Tindakan preventifnya gitu. Biar nggak meminimalisir Serangan. serangan-serangan ini baik itu ke keluarga, ke beli sendiri. Itu biasanya ngapain? Oke. Jadi ini konsepnya kita bicara dua-duanya ya, medis dan non medis, nyata dan tidak nyata. Saya bawa ke arah yang iman dan imun. Ketika imun kita lemah, kita akan kena serangan yang namanya medis. Tapi kalau iman kita lemah, kita serangannya non medis. Tapi kalau imun kita lemah, kita kena serangan medis. Jadi yang penting dijaga aja nih. Sebagai seorang balian juga pasti ada pantangan-pantangannya. Tidak boleh mabuk-mabukan, ya. Tuh. Tidak boleh main perempuan, ya. Masih banyak lagi pantangannya. Ketika salah satunya dilanggar, ya, pasti serangan itu bisa masuk. Tidak hanya kepada saya, kepada istri, keluarga dan lain sebagainya pasti masuk. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh ayah saya. Jangan kamu melanggar ini. Kalau tidak dilanggar, seberapapun banyak musuhnya, kamu tidak akan tumbang. Nah, gitu. Disiplin berarti salah Iya, satu disiplin. poinnya ya. Ya. Konsisten dan disiplin sih. Disiplin, Tapi konsisten. sejauh ini ada nggak yang sampai nyerang gitu terus Oh, susah biasa. banget gitu? Nggak usah jauh, dekat. Baru kemarin juga ada serangan. Iya nggak? Lu udah tahu kan? Dibaca. Kayak energinya clear. Kalau maksudnya kalau dari di sampingnya ini apa yang diungkapkan itu clear gitu, murni energinya. Jadi nggak ada yang ditutupin. Emang kayak benar-benar murni gitu. Jadi enak kebacanya. Bukan maksudnya mau baca loh, tapi kalau nyanyah itu vibrasi dan frekuensi kayak gitu. Tapi nyanyah sama Jero Bayu ini tidak bisa dijadikan di satu atap. Misalnya bertama-tama, karena kita nggak akan tidur sampai matahari terbit. Insomnia. Oh, Melekan kuat Bentrokan ya. energi Vibrasinya, energinya itu mengajak kita terus untuk pokoknya nyaman gitu ya, damai rasanya. Jadi kalau di persatuan ada aja nanti yang akan dibicarakan. Jadi bukan ada. medan magnet terbalik, magnetnya ketemu, jadinya aktif. ngobrol terus Ya. ya. Iya. Bukan medan magnet terbalik jadinya. Oh, ya. Tuh, barusan ngomongin kan, ini tadi shuffling nih, kartu Sacred Oracles ya, Seekers ya, tuh Sacred Oracles ya. Jadi tadi yang kita bahas tadi yang soal, ini Nyanya sama Jero Bayu ini nggak bisa satu atap gitu, karena walaupun bertamu itu bisa sampai matahari terbit. Kartunya mau dibaca, Ultimate, bisa diarahkan ke kamera. ultimate, nice. Menjadi ulir penyatuan dalam proses yang bergulir di luar dugaan yang tak lagi muncul praduga, penantian yang lamat bersua, hindari menunggu melanggu bisu, hargai detak dalam jejak langkah, kelak bersatu padu, swaha, rahayu. Wih, cakep tuh. Mantap. Nih, itu. Jadi nomor 45 ya? Nggih, 9 dong. 9. Swaha. 9. Dewata Nawasanga. 9 penjuru. Semoga selalu diberkati dari segala penjuru, rezeki datang dari segala penjuru, selalu berkelimpahan dan selalu berbahagia, penuh cinta kasih. Swaha. Swaha. Cakep itu ya 9 ya. Tapi Nah, ini gimana? Jero, Ya. ada yang menarik nih, katanya tadi Jero kan sebuah kasus langka ya, di mana ayah sendiri memang masih hidup dan Jero sekarang mendalami hal yang sama
seperti ayah. Itu ada prosesi khusus nggak? Karena biasanya kan kalau dari Welake Ya. menuju ke Balian, Welake itu maksudnya orang yang biasa yang belum ada gelarnya apa-apa gitu. Dari Welake menuju Balian, tapi leluhurnya atau orang tuanya yang memang sebelumnya Balian itu kan ada prosesnya sendiri. Nah sekarang ayah masih ada gitu. Bagaimana itu prosesnya? Apakah ada khusus gitu? Kalau untuk prosesnya ya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, melewati proses ritual, upacara, mewinten dan lain sebagainya. Terus kalau untuk prakteknya paling ya, kadang tapi kalau bisa dibilang kadang ayah saya praktek di tempat saya praktek di tempat ayah saya, masih hal yang sama. Jadi kita orangnya bisa dibilang milenial. Makanya ayah saya tuh Jero Balian Putu Robinson, Balian zaman now. Nah, dia menyebut diri Balian zaman now. Obatnya pakai kaca, ya, pakai kaca, live di Facebook dan lain sebagainya. Santai dia orangnya. Ya, kadang pasien itu diajarin 4 orang tembak, pak, tumbang semua. Dia santai orangnya. Ya. Gue ngeliat mukanya dia. Ya, kayak kebangun Dapet nggak gitu tuh kayak close-up-nya? pak kayak kebangun. Ya. Aku nggak bobo, cuma kayak tadi kayak ketabok gitu loh, yang kayak pak. Ya ekspresi lo tuh kayak terkejut. Iya, terkejaut banget gitu. Ya. Jadi memang santai orangnya. Jadi kita tuh kembali ke rasa. Kalau rasanya semuanya baik-baik aja ya baik-baik aja. Yang penting kita masih ke jalan yang benar. Maksudnya kita ngobati ya ngobati aja. Kalau ada orang yang mau minta tolong untuk nyakiti si A, si B, kita nggak terima yang begitu. Kadang kan memang juga ada beberapa case, misalnya kita ngobati si A. Nah, terbongkar nih yang menyakiti si C misalnya. Nah, dia minta biar energi negatif ini dikembalikan lagi. Oh, kita tidak menerima hal yang seperti itu. Ya, karena ini adalah bagian dari karma. Apa yang Anda tanam, yaitu yang Anda petik. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya, itu mereka hanya sebagai perantara. Ya, ini adalah proses pembayaran karma. Berarti juga itu bisa mengobati secara online atau jarak jauh gitu ya? Oh, bisa. Li? Kalau orang menyakiti bisa jarak jauh, saya harus bisa menyembuhkan orang itu dengan cara jarak jauh. Sama kayak mencintai jarak jauh gitu loh. Ya. Gimana ya? Minum. Ya, minum Oh, iya. boleh ya. Oh. Apa tadi? Pengobatan secara online. Online. Caranya gimana? Nah, Apakah ada perbedaan dengan kalau ketemu langsung? Ini salah satu yang sering dibahas ketika saya dipanggil di berbagai media. Ya, bagaimana sih proses pengobatan online itu? Kurang lebih sama seperti orang menyakiti jarak jauh, menggunakan media foto, menggunakan media pakaian bekas orang itu, rambut dan lain sebagainya, sama. Jadi saya dimudahkan dengan teknologi yang ada. Ya, jadi biasanya menggunakan video call. Misalnya pasien saya yang tinggal di luar negeri, ya. Jadi saya suruh dia siapkan beberapa sarana, air kelapa, dupa atau lilin sebagai simbolis api, air kelapa sebagai air suci, bunga sebagai simbolis widadari, ya, atau dewi. Terus di sana juga ada minyak sebagai pembersih dari luar, ya. Jadi nanti saya puja doa. Ketika ada energi negatif dalam diri si pasien, kita berikan dia vibrasi positif, puja dan doa yang positif masuk ke dalam sarana itu. Ketika air kelapanya dikonsumsi, pasti dia akan muntah, ya. Pasti dia akan terjadi reaksi ketika energi positif dan negatif bertemu, terjadi gejolak dia. Keluar dari mulut, keluar ya. Seperti itu, ya. Oke. Ya. Cuma bedanya jarak jauh dengan jarak dekat, saya harus bisa mengendalikannya. Maksudnya kalau jarak dekat nih, saya cipratkan air suci, saya ciprat asap pakai dupa, dia teriak, menangis, terus Ada berontak, ada banyak. Berontak dan lain sebagainya bisa diantisipasi, pihak keluarga bisa pegang. Nah, tapi kalau jarak jauh, saya harus betul-betul pelan, soft mainnya. Kalau terlalu keras, nanti dia bergejolak di sana nggak ada yang jaga. Nah, ini yang bahaya. Tuh, pernah terjadi seperti itu? Pernah. Karena biasanya satu orang yang disakiti oleh banyak orang, banyak dukun, pasti reaksinya akan berontaknya keras. Makanya ada orang yang kesurupan dipegang satu tuh, ya seperti energinya 10 orang gitu. Ada yang seperti itu. Tuh. Nggak boleh begitu. Enggak, kalau dia gue telanjangin waktu itu. Nih, ada pertanyaan lagi nggak? Penjelasan, satu pertanyaan penjelasannya jujur Li. Bentar, Tar dulu. Gue akan membaca pikiran kalian. Semua pertanyaan kalian bahkan sudah dijawab langsung. Itu dia.
Makanya jadi kayak Ini menunjukkan consciousness-nya tuh beyond. Kayak dari tadi tuh oke, oh ini udah penjelasannya yang ini, oke lanjutnya aku akan bertanya. iya tadi sampai langsung kayak set, begitu. masuk. Ada yang nggak diserangnya lebih dari satu. Aku tuh udah mau nanya itu. Sama karena itu yang belum kejawab. Terus aku kayak ini kok semua yang ada di otak gue langsung keluar. Gue mau nanya apa? Gitu. Namanya juga Jero. Dikasih list, bawah sadarnya cerdas. Jadi kamu nanya satu, penjelasannya tuh itu bukti Udah. SQ-nya tinggi. Oleh karena itu yang bilang, kamu baca tanya aja yang di kertas. Gua nanyanya yang lebih deep. Karena jujurnya dari tadi malah mencari kayak celahnya di mana nih? Nggak ada. Celahnya di mana? Nggak ada. Karena udah, aduh harus nanya nih. Karena kalau nggak aku diem doang. Cuma kayak pas begini udah dijawab, udah dijawab. Jadi tuh kalau di urban mau Gitu. Jero, kita ini memang karena kan kita mau forward for humanity kan. Jadi kita juga untuk seekers di luar sana ya memang interest kepada spiritual dan pencarian, baik itu pencarian Tuhan, pencarian dirinya sendiri. Kita ini memang karakternya apa adanya gitu. Nggak ngerti kita bilang nggak ngerti, ngerti kita akan bilang ngerti. Tapi memang gayanya begini, komedi semua jadinya. Ini sih pengen tahu aja ketika melakukan pengobatan nih, saya kan sempat ngelihat banyak video dari Bli ketika melakukan pengobatan online maupun orang-orang yang datang langsung gitu. Nah, Bli ini sering memakai tongkat ini nih. Oh iya. Oh. Ini apakah sebuah media atau sarana atau memiliki hal khusus untuk sebagai media penyembuhan atau bagaimana? Oke. Kalau bagi saya pribadi, apapun bisa jadi media. Apapun bisa jadi media, mulai dari air, api, yang sifatnya dari alam. Kalau kayu ini kan sifatnya dari alam, ya. Dan dia tumbuh di laut. Tumbuh di laut, kayu sentigi yang sudah dikenal, ya. Tumbuh di laut berarti dia memiliki vibrasi yang baruna, ya, atau energi dari dewa baruna. Dia memiliki vibrasi itu. Kadang belum saya melewati proses ritual untuk tongkat ini, sudah saya coba untuk gunakan, ya, ingin membuktikan apakah betul ada vibrasi alam semesta di sini. Saya coba pada pasien yang ada energi negatif, teriak, menangis dia, muntah dan lain sebagainya. Setelah saya lakukan proses ritual atau yang disebut dengan ritual Pasupati, dia semakin kuat energinya, ya. Kadang saya hentakkan 3 kali aja di lantai, pasien itu udah bergejolak dia. Ya, itu kalau memang betul ada gangguan non medisnya. Jadi saya tokoh praktisi spiritual yang tidak pernah mengatakan misalnya tidak ada gangguan nih, saya katakan ada gangguan, tidak pernah. Karena kalau saya tangani terjadi reaksi berarti Anda gangguannya non medis. Ketika saya tangani tidak terjadi reaksi, lanjutkan ke medis, dokter. Bila perlu di awal saya katakan keluhannya apa? Keluhannya saya begini. Oh, sudah cek ke dokter belum? Belum. Cek dulu ke dokter. Kalau Anda tidak sembuh di medis atau tidak bisa didiagnosa penyakitnya, baru datang pada saya. Seperti itu. Oh, Ya. Begitu ya. Ya. kayu sentigi. Ya, kayu sentigi. Keren. Lalu jika mereka yang datang berobat nih ke tempat Jero, adakah sarana-sarana khusus yang memang harus dibawa? Ada biasanya, tapi minimal saya suruh bawa canang. Sisanya ya Banten, bungka, minyak, toye segara, toye kelebutan dan lain sebagainya. Itu saya yang persiapkan. Ya. Apalagi terutama pasien saya lebih banyak non-Hindu. Lebih banyak non-Hindu. Dari segala Segala umat, segala keyakinan. Ya, jadi lebih banyak non-Hindu. Jadi saya yang persiapkan semua. Ya, make it simple. Ya, karena mereka pasti agar tidak terbebani lah oleh itu. Kalau mereka di luar pulau, jauh dan sebagainya, virtual. Yang dimanfaatkan teknologi yang ada. Itu sih. Ya. lebih sulit mana menangani apa biasanya kan suka ada teluh yang kepada keluarga turunan ya, atau karena masalah diteluh karena masalah cinta yang ibaratnya karena tidak jadi akhirnya dia diteluh untuk aja kalau nggak jadi sama gue kayak gitu. Lebih menurut Jero sendiri sebagai pengalaman lebih sulit menangani teluh turunan atau karena masalah cinta tapi mau dibuat sebenarnya sama-sama tapi lebih sulit mana kalau Lebih sulit yang dari keluarga. karena Karena dia targetnya tidak hanya satu orang, tapi lebih. Tapi kalau masalah perasaan, masalah cinta, cinta ditolak, dukun bertindak, itu pasti satu tujuannya.
Jadi saya tinggal fokus ke dia. Tapi kalau masalah keluarga, masalah warisan terutama, ya Itu banyak ya? banyak ya mau dihabisin biar ahli warisnya si A gitu ya. Habis itu kan dia otomatis mau menyingkirkan banyak orang, bukan hanya satu ya. Selesai saya tangani ini si A, setelah tangani A si B, si C dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Ya, jadi dia menjalar, merembet dia. Jadi tidak hanya 1-2 orang, paket biasanya kalau kekeluargaan. Paket ya. Ya, paket biasanya. Dan lebih apa maksudnya penanganannya maksudnya secara ritual, secara pengolahan energinya Jero sendiri juga lebih Terkuras. Iya kan? Lebih terkuras untuk yang kekeluargaan. Tuh. Ya. Tadi kan Jero sempat bilang ada yang diserang sama lebih dari 1 orang gitu. Ya. Nah itu tuh prosesnya gimana? Apakah misalnya Jero itu ke dukun yang ini dulu, dukun yang ini Di list dulu mungkin kayak dukun ini, waiting oh list ini ya. kuat Iya. gitu. Dukun ini, oh ini yang cetek jadi gitu. Siapa tahu? Karena kan banyak dukun gitu Iya. misalkan. Jadi konsep 1 orang diserang banyak dukun, misalnya ini si Ben mau nyakiti si Ben, Tolak. ya mau nyakiti si A, Oh. udah nyari dukun nih 1, kok masih sehat dia ya kan, sedangkan barangnya ini masih berproses sebenarnya, nyari lagi dukun yang lain, Itu berantakan ya jadinya. berantakan jadinya. Terus barang yang kedua dianggap belum bereaksi, padahal dia udah pusing kepalanya dan lain sebagainya. Nyari lagi dukun yang ketiga. Akhirnya pada waktu yang tepat berbuahlah energi ini. Akhirnya mulai dia mengurus, ya, kepala berat, ya, sering ketawa sendiri, nangis sendiri, dan mimpi-mimpi buruk. Otomatis istirahatnya kurang, makin drop. Nah itu yang saya maksud 1 orang diserang banyak dukun. Itu. Iya, Jero, jadi inget nih di otaknya nih. Jangan ngomong tadi tiba-tiba ngomong mengurus, terusnya lo pengen cepat kurus minta disantet sama gue. Gue juga tadi udah kepikiran Apa gitu. lu? Biar Tanya nanya tolong santet Tadi gue, baru biar mau gue bilang kurus. kita janjian aja. Lo santet gue kurus, gue santet balik kurus. Iya, terusnya ujung-ujungnya nya tolong santet si Alia, nya tolong santet si Ben. Biar saling kurus. Jadi Nggak gitu konsepnya. tadi udah kepikiran gitu Ya, ya. dia Emang kayak mau udah ngeliat ke terjemahkan. kalian. Jangan. Setiap kata adalah doa. Tuh. Amit, tolak. Ya. Amit langsung. Amit, tolak. Tolak. Nggak. Ya, Makanya tadi langsung saya belokkan Jero kan. Tadi kan abis ngomong santet-santet kan, ntar mintanya ke Nyanya kan. Netral. Ini ada beberapa case yang ingin saya sampaikan ya. Yuk. Karena saya sebagai praktisi mengalami ini. Selain penyakit-penyakit non medis, saya juga beberapa orang yang datang sulit keturunan. Sulit keturunan, sulit punya anak, ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah setiap kata adalah doa. Misalnya si ibu ya udah punya anak 4, hamil lagi, bobolan, mau digugurin nih, ya. Bapaknya bilang gugurin aja anak kita, ya. Kita udah punya banyak anak, takutnya tidak bisa menghidupi dan lain sebagainya. Itu datang ke Jero juga. Ada. Jadi tidak bisa dia, udah dipakein obat dan lain sebagainya, lahir dia, ya. Kuat tuh. Tapi nanti dia berkeluarga, dia sulit punya keturunan. Caranya? Karena afirmasi dari orang tuanya. Pembawaan ya, ada Iya. bawaan. Jadi setiap kata itulah doa, pasti terjadi. Tak bisa dibohongi, itu pasti terjadi. Ya, makanya kan ada yang bilang anak itu adalah rezeki, ya. Jangan sampai digugurkan. Apalagi ada niat seperti itu, jangan. Sering terjadi seperti itu. Sebenarnya udah banyak. Iya. Datang, saya bilang, kamu tidak ada gangguan non medis, ya. Tanya bapakmu. Dulu kamu pernah mau digugurin. Tanya dia. Nah itu kalau sulit punya anak ya. Ya. Nah sekarang gimana banyak jomblo di luar sana Jero? Nah, salahnya di mana? Orang tua atau? Nah, ini kan apa yang kita terima saat ini hasil perbuatan dulu, ya. Pada saat di kehidupan dulu kita sering menyakiti perasaan lawan jenis. Akhirnya kita sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Nah, itu terjadi juga di kehidupan ini, ya. Misalnya perempuan sulit jodoh sama laki-laki. Sulit jodoh misalnya ya perempuan nih, ya. Minta berkah sama bapak. Sungkem sama bapak, mohon berkah. Sungkem. Ya, sungkem. Jangan ada gesekan sama orang tua, ya, sesuai dengan lawan Jangan jenisnya. ada gesekan. Itu. Dengerin. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, Bapak kasih langit, ya. harus ke makamnya. Ya boleh ke makamnya minta berkah, ya. Kayak kan kebanyakan kita ya orang tua udah nggak ada baru minta berkah. Berarti Ya. berarti bener adanya ya jodoh wasiat bapak. Iya benar. Iya benar juga. Kaget banget lagi waktu disebut. Benar juga jodoh wasiat bapak. Gitu.
Gitu. Kejawab lagi PR-nya. Sampai lupa kan sama pertanyaan mengenai balian itu sendiri. Iya. Coba pertanyaan yang mana yang Tadinya belum? tuh aku mau nge-rewind ke yang tadi Beli bilang kalau misalkan balian itu ada 3, ada yang keturunan, belajar, dan keturunan. Nah kalau misalkan belajar kan berarti dia nggak ada keturunan sama sekali gitu. Ya. Terus belajarnya tuh belajar dari mana? Belajar Oke. apa? Apakah ada guru besarnya Oke. seperti dosen gitu atau gimana? Belajar itu bisa dari seseorang, bisa dari pengetahuan. Ada buku, misalnya belajar dari buku. Banyak kok buku-bukunya untuk penekun spiritual, misalnya belajar penyembuhan seperti apa. Banyak. Bahkan ayah saya, Jero Baliam Robinson, biasa mencetak generasi-generasi baru yang tidak ada garis keturunan dalam hidupnya. Ya, banyak yang Muslim, yang Kristen, ya. Tapi ayah saya selalu menekankan di sini tidak memandang apapun keyakinan kamu. Yang penting kamu ngobati orang, bantu orang, udah, ya, jaga itu, jangan sampai melanggar etikanya. Ada yang melanggar, ada. Ketika dikasih energi positif, arahan dan lain sebagainya, mau menyerang balik, akhirnya apa? Stroke. Ya, jadi dia merasa memiliki kemampuan itu dan berusaha untuk menyerang ayah saya. Nah, di sana terjadilah perlawanan secara tidak langsung. Tuh. Tapi itu memang sudah otomatis gitu, apalagi kayak sebagai balian ataupun Jero Bayu sendiri dan keluarga juga ayah. Ini pasti sudah akan ada tes-tes di luar yang tes itu udah pasti ada ya, dunia pasti spiritual dan supranatural itu udah. Pasti ada. Ya, apalagi kita berani up di media, berani menunjukkan jati diri, otomatis ya pasti banyak. Saya target operation, ya pasti banyak. Ketika saya melakukan makan misalnya di luar di tempat umum, saya merasakan energi negatif, oh ini serangan. Makanya saya selalu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum bepergian jauh untuk menghindari vibrasi-vibrasi negatif itu membelenggu diri. Tuh. Ya, Nah, silakan. mau bertanya. Udah tahu yang mau nanya. Kan tadi kayak Jero bilang kan juga salah untuk menghindari, lebih tepatnya kan, kayak dengan berdoa, dengan mungkin juga ada, selain afirmasi positif juga dengan yang Jero bilang kehidupan yang balance segala macem. Tapi yang mau aku tanyakan itu lebih ke apakah sebagai healer atau sebagai balian, selain mengobati orang, apakah bisa mengobati diri sendiri? Atau karena dia mengobati orang, kemampuannya hanya dari dia keluar, bukan dia ke diri sendiri? Gitu. Oke. Ini pertanyaan yang sulit saya jawab.